Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Salam catur buat semua. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video kemenangan menarik dari Grandmaster Hari Krishna Pentala dari India yang menggunakan buah hitam melawan Grandmaster Grandelius Nils dari Swedia. Pertandingan ini sendiri dimainkan pada kejuaraan Tata Steel Master 2021 yang diselenggarakan di Belanda dan diikuti oleh 14 pemain top dunia. Untuk video kali ini akan saya dedikasikan juga buat para pengurus catur CN atau Chess Nasional, di mana duduk sebagai pengurusnya adalah Pak Rudi dari Jawa Tengah, Pak Abdurrahman atau yang kita kenal dengan sebutan Pak Aman dari Jakarta Timur, dan beliau sekarang sedang bertugas di Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Monru dari Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Pak Edi Hartono dari Semarang, Jawa Tengah, Pak Firman dari Banjar, Kalimantan Selatan, dan sementara ini tinggal di Sukabumi. Serta yang paling muda, Bang Ade dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan sementara ini juga tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Saya sendiri tinggal di Tangerang. Video ini juga saya dedikasikan buat warga CN, diantaranya untuk Pak Henry Hendratno, Pak Hatta Taliwang, Pak Henry Jamal, Pak Haji Ambia, Pak Tri Basuki, Pak Rosita Latif, Pak Agus Santoso, Pak Lufti Pande, Mas Roni Gunawan, Mas Tommy Suprianto, Mas Heri Darmanto, Kang Ade Mandraguna, Mas Barnas, dan Ibu Lisa Lumondong, serta yang lainnya yang saya tidak sempat menyebut namanya. Pokoknya buat seluruh warga CN, dan tambahannya selalu kompak. Kembali ke catur. Dalam video ini kita dapat melihat bagaimana hitam dapat menetralisir serangan putih dan berbalik melakukan tekanan di sayap menteri. Kita ikuti langkah-langkahnya. Grandelius membuka permainan dengan langkah E4, dibalas oleh Hari Krishna dengan langkah E6, D4, D5. Maka terjadilah pembukaan Prancis. Yang saya tahu pemain Indonesia yang handal menggunakan pertahanan Prancis adalah Mas Roni Gunawan, serta Tommy Suprianto pun salah satu andalannya adalah pertahanan Prancis. Putih memilih varian dorong, yaitu melangkahkan pion menuju petak E5. Jika saya mundur satu langkah, kemungkinan lainnya putih di sini adalah kuda D2 varian Taras atau kuda C3 varian Winewer. Kembali ke partai utama. Setelah putih melangkah E5, hitam menjawab C5 dan dibalas putih oleh C3, menteri B6. Varian posisi ini dulu adalah saya mundur satu langkah, kuda C6 dibalas oleh putih dengan kuda F3, menteri B6,
gajah D3, C makan D4, C makan D4, gajah D7, dan seterusnya. Kembali ke partai utama. Setelah hitam melangkah menteri B6, putih menjawab kuda F3, hitam, gajah D7. Di sini hitam menunda perkembangan kuda yang berada di B8. Tentu hitam sudah mempunyai maksud tertentu. Putih menjawab gajah E2, C makan D4, C makan D4, gajah B5. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa maksud hitam menunda perkembangan kuda ke C6 adalah menukarkan gajah pasifnya. Dan ini secara pemahaman apa yang dilakukan hitam sudah benar. Putih menjawab rokade. Kemungkinan lain putih di sini adalah bila saya mundur satu langkah, putih dapat saja menjawab dengan langkah gajah makan B5, menteri makan B5, A3, atau saya mundur satu langkah, putih bisa membuat langkah pancingan dengan langkah gajah D2. Dengan maksud, jika hitam mengambil pion B2, tentu saja putih akan melanjutkan dengan kuda C3, menteri B6, benteng B1, menteri A6, kuda B5, dan putih melakukan tekanan terhadap hitam. Kembali ke partai analisa. Jika di sini putih melanjutkan dengan A3, hitam dapat menjawab dengan langkah kuda D7, kuda C3, menteri A6, gajah D2, benteng C8, B4, menteri D3, kuda A4, kuda E7, menteri E2. Dan putih unggul dalam ruang gerak. Kembali menuju partai utama. Setelah putih melakukan langkah rokade, hitam menjawab dengan gajah E2, menteri makan E2, kuda C6, kuda C3, kuda G ke E7. Langkah perkembangan yang bagus, tentu saja hitam tidak melangkah, saya mundur satu langkah, memakan D4. Karena putih akan menjawab dengan langkah kuda makan D4, menteri makan D4, kuda B5, menteri B6, gajah E3, dan putih unggul. Kita kembali ke posisi partai. Setelah kuda G ke E7, putih melanjutkan dengan menteri D3, benteng C8, mengambil garis terbuka, benteng D1, H6, gajah D2, kuda G6, H4, gajah B4, kuda A4,
Menteri C7, H5, kuda G ke E7, gajah F4. Putih melakukan langkah meragukan. Sebaiknya di sini putih melangkah. Saya mundur satu langkah. Benteng A ke C1 dan posisi tetap berimbang. Kita kembali menuju partai utama. Setelah gajah F4, hitam melanjutkan dengan Menteri A5 bermaksud melakukan dorongan pion B5, B3, B5, kuda B2, gajah A3, Menteri E2, rokade. Langkah bagus untuk mengaktifkan benteng yang berada di H8. Benteng AB1, benteng C7, kuda D3, Menteri B6, B4. Dan lagi-lagi putih membuat langkah meragukan, yaitu memberi peluang petak C4 untuk diduduki oleh hitam. Partai berlanjut. A5, B kali A5, kuda kali A5, gajah C1, gajah makan C1, benteng D makan C1, benteng makan C1, kuda makan C1, kuda C4. Dan akhirnya petak C4 berhasil diduduki kuda hitam. Rencana selanjutnya hitam di sini adalah menekan pion terbelakang putih, yaitu pion yang berada di A2. Partai berlanjut. Kuda B3, benteng A8, hitam mulai menekan pion putih yang berada di A2. Partai berlanjut. Benteng C1, kuda C6, G3, benteng A3. Rencana untuk membuat bentuk formasi di mana posisi menteri berada di belakang benteng. Kita berlanjut. Raja G2, Menteri A7, benteng C2, kuda B4. Dan akhirnya hitam berhasil melakukan penekanan terhadap pion yang berada di A2. Partai berlanjut. Benteng C3, kuda makan A2, benteng D3, benteng makan B3. Langkah penyederhanaan yang bagus dari hitam. Kita berlanjut. Benteng makan B3, kuda C1, Menteri C2, kuda makan B3, Menteri makan B3, Menteri A4. Lagi-lagi langkah penyederhanaan yang bagus dari hitam dengan pertimbangan keunggulan satu pion. Putih menjawab
Menteri B1, hitam melanjutkan dengan B4. Di sini putih menyerah melihat posisi pion bebas hitam yang susah dibendung. Demikian partai menarik ini berkesudahan. Semoga bermanfaat untuk kita pelajari. Saya akhiri perjumpaan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Gens Unasumus.